kami sampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami tidak bisa menghadiri pada acara kegiatan ini. Namun kami tidak mengurangi rasa hormat. Kami sebagai bawahan siap untuk ditugaskan walaupun ini juga hari Minggu sama dengan bapak-bapak itu. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu kebijakan untuk menangani narkoba itu hanya pemberantasan saja, penegakan hukum saja, ya kan? Kalau di negara-negara maju sudah mengarah kepada public health, kebijakan menyiapkan masyarakat. Jadi saya mensupport rekan-rekan semua, tolong itu mungkin dilanjutkan barangkali dari awal kalau Anda mengikuti operasi pemukiman, hasilnya apa, terus diikuti, terus diponis, nah, sampai ponisnya itu juang saudara-saudara itu yang kita harapkan. Karena saudara-saudara nanti ujung tombak daripada masyarakat untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia. Untuk diketahui bahwa Satgas Anti Narkoba ini yang kita singkat dengan SAN itu berdiri sejak tanggal 26 Juni tahun 2004. Nah, ide dasar berdirinya SAN ini terlahir dari keinginan kita sebagai generasi muda dengan kawan-kawan yang lain melihat begitu peliknya permasalahan narkoba yang sudah sampai merambah ke tingkat anak sekolah dasar, bahkan orang tua pun tidak jarang terlibat kepada kejahatan narkoba ini. Kekhawatiran yang sangat mendasar dari kelompok anak muda inilah pada akhirnya kita mendeklarasikan sebuah organisasi yang kita sebut Satgas Anti Narkoba. Satgas Anti Narkoba hanya 3 tugas utama kita. Pertama, melakukan prevensi, itu tadi pencegahan. Yang kedua, represif. Kita juga sebagai anak bangsa wajib melaporkan apabila ada kita melihat orang membawa narkoba, mengguna narkoba, dan kalau kita tidak laporkan maka kita kena sanksi hukum. Itu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang baru ini. Untuk itulah Satgas Anti Narkoba juga bergiat di bidang represif. Kita melakukan monitoring, kita melakukan penegakan upaya-upaya penegakan hukum. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terapi dan rehabilitasi. Bagi masyarakat anaknya yang terkena, jangan sungkan-sungkan. Wajib hukumnya apabila anak saudara tersebut di bawah 17 tahun untuk melaporkan kepada aparat. Oh, takut anaknya ditangkap, laporkan kepada kami. Satgas Anti Narkoba kadernya sudah dilatih untuk bagaimana menangkap, untuk bagaimana merangkul anak-anak yang terkena narkoba yang orang tuanya sudah kewalahan. Laporkan kepada kami, selanjutnya kami akan urus untuk direhab di Lido, di pusat rehabilitasi korban narkoba oleh Badan Narkotika Nasional, gratis, kami jamin tidak bayar. Nah, 3 unsur inilah yang menjadi tugas pokok dari Satgas Anti Narkoba. Dan mari kita bersama-sama bersama Satgas Anti Narkoba, kita jaga diri kita jaga bentengi keluarga kita, lingkungan kita dari bahaya narkoba. Dan jangan sekali-kali ada kata menyerah terhadap pengedar dan bandar. Harus lawan. Bagi kami, perang melawan narkoba sama dengan jihad, sama dengan surga. Bandar narkoba, darahnya halal bagi kami. Saya sebagai konselor, konsultan, dan juga trainer serta mentoring di SAN, pada waktu kemarin kita melakukan pendidikan dan pembekalan untuk anggota Panser, yaitu
pasukan sergap Satuan Tugas Anti Narkoba dengan beberapa silabus atau kurikulum. Ada 3 poin kurikulum yang nanti akan disampaikan atau mungkin telah disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan Pansersan itu sendiri. Di situ ada sekitar 6 poin silabus kurikulum. Yang pertama mental ideologi, kedua undercover intelligence, ketiga secret operation procedure, 4 mind harmonious program, kelima mental spiritual, keenam cover status. Kemudian untuk narkoba, poin yang kedua untuk narkoba, yang di situ ada 6 juga. Yang pertama pemahaman tentang Undang-Undang 35 tahun 2009 plus ditunjang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2009, aplikasi dan implementasinya dari pemahaman tersebut. Kemudian yang kedua metode ATBAR, pengamatan dan penggambaran sebuah wilayah. Yang ketiga metode penjejakan untuk sebuah kasus. Yang keempat mapping area wilayah-wilayah yang dianalisakan sebagai tempat-tempat sentra-sentra titik-titik rawan narkoba. Yang keempat metode interogasi. Nanti seluruh petugas panser minimal memiliki implementasi tersebut. Kemudian teknik melumpuhkan tersangka, teknik membawa tersangka, dan teknik memeriksa tersangka. Itu masuk kaitannya ke dalam poin silabus narkoba. Kemudian yang ketiga adalah HIV/AIDS. Di sini poin yang satu tetapi menyeluruh, di mana petugas panser dan seluruhnya memiliki pemahaman dan pengetahuan serta pengertian tentang korelasi dan hubungan dampak dari pecandu, ODA atau maupun UIDA. Demikian dari kami yang selaku sebagai mentoring dan instruktur di Satuan Tugas Anti Narkoba ini. Selamat siang. Saya sebagai anggota pasukan sergap Satgas Anti Narkoba, saya mengikuti pelatihan ataupun training untuk panser ini untuk memberantas narkoba baik di lingkungan saya sendiri, di wilayah saya, ataupun di DKI Jakarta khususnya. Itu saja yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai anggota panser, bila mana ada terjadi di masyarakat yang pemakai, akan kami sampaikan kepada warga yang bersangkutan, terutama bila orang tuanya telah menyerahkan pada kami selalu siap untuk merehab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,